Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif. Hari ini, di video ini kita akan mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik lagi ya. Melanjutkan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengkaji bait ke-10 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu tentang tanda-tanda isim. Ini penting sekali supaya kita mengenal apa itu isim. Nah, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah biniyatul qabul al-futuh wal manuh as-salamah ila hadratin nabiyina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salam radhiyallahu an, wa khususan ila hadrati musannif hadzal kitab al-Imam Ibnu Malik wa jami' masyayikhihima. Wasallallahu ayyuliya darajatihim fil jannah fi jiwar nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayyanfa'ana bi barakati ulumihi wa khususiyatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik bait ke-10 tentang tanda-tanda isim atau tanda-tanda kalimat isim. Nah, mari kita baca dulu ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, atau kita bisa lagu bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Mari kita terjemahkan. Bil jarri, dengan sebab jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan musnad, hasola, berhasil apa tamyizun, pembedaan, pembeda lil ismi bagi isim. Jadi kita susunannya di sini adalah ini fi'il dulu. Hasola tamyizun lil ismi bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Jadi kalau disusun dengan rangkaian matan seperti itu. Tapi kalau dibentuk nadom supaya bagus bentuknya menjadi seperti ini. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin al ismi tamyizun hasol. Dengan sebab jar, tanwin, nida, al dan musnad, tanda pembeda untuk kalimat isim menjadi berhasil. Itu terjemahannya seperti itu. Atau maksudnya adalah berhasil membedakan isim dari dua kalimat yang lain dengan menggunakan jar, tanwin, nida, al, dan musnad. Karena tanda-tanda ini hanya berada pada isim, tidak ada pada fiil, dan tidak ada pada huruf. Tanda kalimat isim ada 5. Yang pertama jar atau khafat. Ada istilah jar, ada istilah khafat. Istilah jar ini digunakan oleh ulama Basrah. Sedangkan khafat itu digunakan oleh ulama Kufah. Jar ini bisa dengan huruf jar, maksudnya gitu ya. Bukan isim huruf, maaf ini typo ya.
Yang pertama bisa dengan huruf atau huruf jar. Yang kedua, jar itu bisa dengan idhofah. Yang ketiga, jar bisa dengan tabaiyah atau ketergantungan. Kemudian tanda yang kedua adalah tanwin. Tanwin bagi isim itu ada 4 macam. Yang pertama tankin, bukan mat tamkin ya, tapi tanwin tamkin. Kedua tanwin tankir, yang ketiga tanwin muqabalah, yang keempat tanwin iwad. Kemudian tanda yang ketiga adalah nida. Artinya isim bisa menjadi munada atau orang yang dipanggil atau sesuatu yang dipanggil. Contoh misalkan, ya tilmidhu. Maka di sini yang saya garis bawahi at-tilmid, tilmidhu itu adalah isim karena dia bisa dipanggil. Hei, murid, bisa. Kalau ifil kan nggak bisa dipanggil. Contoh memukul. Hei, memukul. Apa yang dipanggil? Nggak ada. Tapi kalau ini wujudnya ada, bisa dipanggil. Hei, murid, bisa. Maka isim ini bisa dibedakan dari dua kalimat yang lain dengan menggunakan nida, panggilan. Tanda yang keempat adalah alif lam. Contoh at-tilmidhu. At-tilmidhu. Jika kalimat bisa dimasuki al, maka itu isim. Tilmidhu, maka dia isim. Alnya ini tanda isim. Seperti itu. Sama ar-rajulu, al-masjidu, al-kabiru, al-akbar. Kata-kata itu yang ada al-alnya itu isim semua. Nah, kalau ada isim, kalau ada al berarti nggak boleh ada tanwin. Maka di sini at-tilmidhu. Kalau nggak ada al, tulisnya tilmidhun, pakai tanwin. Yang kelima, tanda yang kelima adalah musnad ilaih. Artinya isim dapat menjadi pokok pembahasan dalam jumlah. Dapat menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu pokok pembahasan. Selanjutnya, nah kita akan membahas tanda isim yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Kita akan membahas lebih mendalam. Tanda kalimat isim yang pertama jar atau khafat. Tanda isim itu dapat beri'rab jar atau khafat. Ingat ya, hanya kalimat isim yang bisa i'rab jar atau i'rab khafat. Nah, jarnya ini ya, itu ada 3 sebab. Bisa sebab huruf, bisa sebab idhofi, bisa sebab tabaiyah ketergantungan. Sebab huruf itu contohnya misalkan zahabtu ila baiti amirin. Baiti ini dimasuki oleh huruf jar ila, maka baiti menjadi jar. Tanda jarnya kasroh, di sini bisa lihat ya, kasroh ya. Maka baiti ini merupakan kalimat isim karena bisa beri'rab jar. Sebabnya apa di sini i'rab jar dalam contoh ini? Sebabnya adalah dimasuki oleh huruf jar, ila. Saya telah pergi ila baiti amirin, ke rumahnya Amir. Selanjutnya, sebab jar yang kedua adalah idhofi. Contoh, zahabtu ila baiti amirin. Saya pergi ke rumahnya Amir. Nah, amirin ini menjadi mudhaf ilaih dari baiti. Maka baiti menjadi mudhaf, amirin mudhaf ilaih. Baiti amirin, keduanya ini merupakan tarkib idhofi, susunan idhofah. Di mana setiap mudhaf ilaih itu harus beri'rab jar. Maka amirin di sini beri'rab jar. Dan karena amirin bisa beri'rab jar, maka dia juga masuk kategori kalimat isim. Jelas ya di sini. Kalau fi'il nggak bisa beri'rab jar. Contoh zahab. Nggak bisa zahabi, nggak bisa. Baik, langsung yang ketiga. Jar karena sebab tabaiyah atau ketergantungan. Tabaiyah ini ada 4 macam. Ada atof, ada na'at, ada badal, ada taukid. Saya akan memberikan contoh di sini. Marartu bisadiqi Zaidin al-Adili wa Amrin wa Muhammadin anfusihim.
Aku bertemu dengan temanku Zaid yang cerdas, Amar dan Muhammad. Benar-benar mereka. Marortu bisodiqi. Jadi saya bertemu, berpapasan bisodiqi dengan temanku. Zaidin ini menjadi badal. Nih badal nih. Ini Zaid masuk kategori badal. Sodiki ini i'rabnya jar. Zaidin karena dia menjadi badal, dia bergantung i'rabnya kepada sodiki. Maka i'rab Zaidin beri'rab jar juga. Sehingga Zaid ini merupakan isim karena bisa beri'rab jar. Sampai sini difahami ya. Kalau nggak paham, tanyakan di kolom komentar. Al-Akili ini dia merupakan na'at. Na'at dari Zaidin. Na'at dari Zaidin. Karena dia na'atnya Zaid, ya, maka i'rabnya al-akil ini bergantung, tabai, bergantung. Bergantung kepada siapa? Kepada Zaid. Karena i'rabnya Zaid jar, maka i'rabnya na'atnya harus jar juga. Maka al-akil di sini jar. Dan karena al-akili ini bisa beri'rab jar, maka dia adalah isim. Jelas sampai di sini. Wa amrin. Nah, amrin wa Muhammadin. Amrin dan Muhammad ini merupakan atof. Dia diatofkan kepada lafaz Zaidin. Muhammadin juga diatofkan kepada Zaidin. Karena diatofkan kepada Zaidin, maka i'rabnya menggantung kepada Zaid. Zaidnya i'rabnya adalah jar, maka Amrin dan Muhammadin i'rabnya jar pula. Dan karena jar, maka ini merupakan kalimat isim keduanya. Jelas sampai di sini ya. Anfusihim ini penguat. Anfusihim ini penguat atau taukid. Taukid dari ketiga orang ini. Artinya saya bertemu mereka itu benar-benar diri mereka. Bukan ayahnya, bukan bapaknya, bukan istrinya dan lain sebagainya. Tapi benar-benar diri mereka. Jadi artinya saya bertemu dengan temanku si Zaid yang cerdas dan Umar dan Amr dan Muhammad. Benar-benar saya bertemu dengan diri mereka. Itu menguat. Karena ketiganya ini jar, maka taukidnya juga harus jar karena dia menggantung i'rabnya. Sehingga anfusihim i'rabnya jar. Dan karena dia jar, maka dia adalah kalimat isim. Ya, anfusi ini kalimat isim. Jelas sampai di sini ya. Nah, ini jar sebagai tanda kalimat isim. Baik, selanjutnya adalah tanwin. Tanwin merupakan tanda kalimat isim juga. Tanwin adalah bunyi nun mati di akhir kalimat. Contoh rojulun. Tidak ada wujudnya, tapi dia ada bunyi nun mati, rojulun, seperti itu. Nah, tanwin ini untuk isim ada 4 macam. Ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk ke isim mu'rab. Contoh zaidun, rojulun, kursiyun. Isim mu'rab banyak. Tapi ini ada pengecualian. Yang enggak termasuk kategori tanwin tamkin adalah apa? Jamak muannas salim dan juga isim mangkus. Selanjutnya tanwin tankir. Tanwin tankir itu tanwin yang masuk ke isim mabni. Contoh di sini, marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhara. Aku bertemu dengan sibaweh dan sibaweh yang lain. Nah, di sini ada 2 sibaweh. Nah, sibaweh yang lain ini nakirah umum. Karena tidak diketahui. Jadi, tanwin tankir ini untuk membedakan isim mabni yang ma'rifat dan isim mabni yang nakirah. Sibawaihi ini isim mabni. Sibawaihi ini isim mabni, dia ma'rifat. Sedangkan Sedangkan yang satunya yang sibawaihi yang ada tanda yang ada tanwinnya, ini merupakan sibawaihin yang nakirah. Maaf ya.
Oke, lanjut. Jelas di sini ya, untuk membedakan mana isim mabni ma'rifat dan yang nakirah. Jelas. Dan karena ini ada tanwinnya, maka ini merupakan kalimat isim. Selanjutnya tanwin muqabalah. Tanwin yang masuk ke jamak muannats salim. Ini hanya masuk ke jamak muannats salim. Contoh muslimatun mu'minatun. Kenapa disebut muqabalah? Karena dia membandingi nun yang ada pada jamak muannats, jamak mudzakkar salim. Kalau di jamak mudzakkar salim kan dia lafadznya mu'minina, ya kan? Atau mu'minuna. Nah, itu aja na. Nah, itu merupakan nun yang awalnya tanwin, tapi dimunculkan di situ. Nah, tanwin-tanwin ini itu membandingi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, tanwin iwad. Tanwin iwad itu disebut juga tanwin pengganti kalau bahasa Indonesia ya. Kenapa? Ya, karena dia menggantikan. Ada 3 macam tanwin iwad. Ada iwad anil harfi, ada iwad anil ismi, ada iwad anil jumlah. Iwad anil harfi itu menggantikan huruf. Contoh romin. Aslinya romiyun. Karena orang Arab tidak bisa mengatakan yun, maka dibuanglah huruf itu, kemudian digantikan tanwin menjadi romin. Tapi di sini paham ya. Jawarin, asalnya jawariyun, tapi diganti yaknya menjadi ketanwin. Hurufnya dirubah menjadi tanwin, jadi jawarin. Hadin, asalnya jadi yun. Yunnya diganti dengan tanwin. Tahadin, seperti itu. Nah, isim-isim yang berakhiran ya, isim-isim yang berakhiran ya seperti ini, di dalam istilah nahwu disebut isim mangkus. Isim mangkus. Selanjutnya, iwad anil ismi, yaitu tanwin yang menggantikan suatu isim. Contoh, hanya masuk pada kullun wa ba'dun. Jadi tanwin iwad anil ismi itu ada pada kullun ba'dun. Biasanya kan kullun, ya, ba'dukum ala ba'd, ba'dukum ala ba'din adu, ya, ba'din, ya kan? Ba'dukum ala ba'dikum. Aslinya gitu kan? Kulun ba'dun, aslinya kulu insanin. Nah, insanin ini kan isim. Ini isim. Kemudian dihilangkan, diganti dengan tanwin menjadi kulun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mengganti jumlah. Di sini ada lafaz, contohnya adalah wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat. Nah, hina idzin, zin ini tanwin yang ada di zin ini merupakan tanwin yang menggantikan jumlah. Loh, kok bisa? Bisa tanwin tapi menggantikan jumlah. Aslinya seperti ini. Hina idz balaghatir ruhul hulqum. Ketika ruh telah sampai pada tenggorokan. Jadi ketika kamu akan dicabut nyawanya, ruh sampai tenggorokan, ketika itu kamu melihat kebenaran. Maksudnya seperti itu. Wa antum hina idzin tanzurun. Tanwin di zin ini merupakan ganti dari jumlah balaghatir ruhul hulqum, seperti itu. Jadi jumlah sebanyak ini diganti cuma tanwin. Nah, inilah 4 macam tanwin yang menjadi ciri khas dari isim. Tidak mungkin tanwin ini masuk ke fiil. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita membahas musnad ilaih. Musnad ilaih adalah pokok pembahasan dalam jumlah. Hanya isim yang dapat menjadi musnad ilaih. Pokok pembahasan itu yang dibahas dalam jumlah itu. Nah, musnad ilaih ini ada di tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu biasa disebut juga jumlah mufidah. Susunan isnadi. Ada 2 susunan isnadi, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, mana isnadnya? Isnadnya di sini. Mubtada itu pasti musnad ilaih,
khobar itu musnad. Fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih. Nah, yang berperan menjadi musnad ilaih pasti isim. Contoh di sini, Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Zaidun itu musnad ilaih, qa'imun musnad. Karena Zaid yang diterangkan, si Zaid berdiri. Siapa yang diterangkan di situ? Si Zaid. Maka Zaid menjadi pokok kalimat, pokok jumlah, pokok pembahasan. Qaimun hanya keterangan, menerangkan Zaid. Maka Zaid menjadi musnad ilaih, sedangkan yang menerangkan disebut musnad. Lanjut, al-ustadu ja'a. Ustad ja'a telah datang. Siapa yang dibahas? Ustadznya yang dibahas itu. Ustadznya dikasih keterangan. Ustadz keterangannya sudah datang. Jadi yang jadi pokok pembahasan al-ustadu ja'a telah datang. Maka al-ustad itu merupakan mustad ilaih. Karena dia mustad ilaih maka dia pasti isim. Begitu. Kok musnad itu nggak harus isim, bisa berupa fi'il. Nah, paham ya? Ustad telah datang. Selanjutnya, kalau jumlah fi'liyah yang menjadi mustad itu fi'il. Sedangkan mustad ilaih itu fa'il. Qama Zaidun. Qama telah berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Nah, siapa yang dibahas di sini? Zaid setelah berdiri. Qama menjadi keterangan, Zaid menjadi pokok pembahasan. Maka Zaidun merupakan mustad ilaih. Dan karena Zaid mustad ilaih, maka dia jelas adalah isim. Karena hanya isim yang bisa menjadi mustad ilaih. Jelas seperti di sini ya. Ja'al muridu, ja'a telah datang, apa al-murid? Siapa muridu? Murid. Ja'a ini menjadi musnad, yang al-muridu mustad ilaih. Karena al-muridu menjadi pokok pembahasan di sini. Nah, fi'il dan fa'il, fa'il itu mustad ilaih, dan karena al-muridu ini mustad ilaih, maka dia adalah kalimat isim. Sampai di sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Alhamdulillah. Nah, cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Saya undur diri, jika ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.